Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik sekalian. Kali ini bersama Mr. Fatur di pelajaran algoritma dan robotika. Untuk pelajaran hari ini kita akan bermain dengan gelas plastik. Kenapa Mr. Fatur kita main dengan gelas plastik? Karena kita mau mempelajari perintah yang namanya loop. Loop, ya, L-O-O-P. Oke. Sebelum itu ada daftar perintah yang harus adik-adik ketahui. Nah, ini dia daftar perintahnya. Ada 6 perintah. Oke, karena kita akan bermain dengan gelas, maka perintahnya adalah ambil gelas. Oke. Kemudian ada perintah maju. Nah, ada perintah mundur. Ada perintah letakkan gelas. Ada perintah apa lagi? Putar gelas ke kanan 90 derajat. Ini gelas. Putar 90 derajat itu artinya yang tadinya berdiri dia menjadi tidur. Ke kanan mana? Ke sini ke kanan. Putar 90 derajat, tadinya berdiri menjadi tidur. Nah, itu 90 derajat. Kalau tadinya tidur menjadi berdiri apa 90 derajat juga? Betul. Tadinya dia tidur. Kita putar lagi ke kanan 90 derajat artinya sampai dia berdiri lagi dengan tegak. Itu artinya putar gelas ke kanan 90 derajat. Ya. Tadinya berdiri menjadi tidur. Putar lagi dari tidur menjadi berdiri. Putar gelas ke kiri 90 derajat, ke kiri 90 derajat. Tadinya dia berdiri menjadi tidur. Coba diputar lagi gelas ke kiri 90 derajat, tadinya tidur menjadi berdiri. Coba diputar ke kanan 90 derajat, 90 derajat. Tadinya dia berdiri menjadi tidur. Putar lagi ke kanan, putar ke kiri, dan seterusnya. Begitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, itu daftar perintahnya. Ambil gelas, maju, mundur, letakkan gelas, putar gelas ke kanan 90 derajat, putar gelas ke kiri 90 derajat. Lalu gimana Mister? Kita mau bermain seolah-olah adik-adik itu memiliki sebuah robot tangan. Robot tangannya akan adik-adik berikan perintah sehingga bisa menyusun tumpukan gelas seperti ini. Ngerti? Nah, ya, bagaimana caranya untuk menyusun perintah seperti ini? Oke, begini caranya ya. Nah, pertama-tama adik-adik akan punya setumpuk gelas sama seperti ini ya, setumpuk gelas. Kemudian kita akan perintahkan robot tangannya untuk membuat tumpukan gelas menjadi seperti ini. Apa perintahnya Mister? Coba kita sama-sama pelajari. Ya. Pertama ada tumpukan gelas. Lalu kita akan memberikan perintah kepada tangan robot itu untuk menyusun gelasnya menjadi seperti ini. Perintah apa pertama yang kita berikan? Betul, ambil gelas. Kita kasih robotnya perintah ambil gelas. Coba ngerti nggak robotnya? Kita enter. Dia ambil gelasnya menjadi seperti itu. Kemudian kita perintahkan robotnya untuk menggeser maju, ya. Kita sebut maju ke kanan, ya. Tapi robotnya hanya bisa menggesernya sejauh setengah ukuran gelas. Oke, setengah ukuran gelas. Ini satu gelas. Kalau kita setengah ukuran berarti di garis sebelahnya ini saja. Oke, kita perintahkan robotnya untuk maju. Kita ketik dulu perintahnya. Maju, robot, enter. Dia maju. Apakah sudah bisa untuk meletakkan gelas? Belum, karena kalau diletakkan akan timpa ke tumpukan gelas ini. Jadi robotnya harus kita perintahkan lagi untuk maju. Maju robot, enter. Maju dia.
Ya, robotnya sudah sampai di situ. Sekarang kita perintahkan robotnya untuk meletakkan gelas. Letakkan gelas, robot. Pinter robotnya ya. Sudah diletakkan. Tapi robotnya itu kalau sudah meletakkan cuma bisa meletakkan lalu dia lepaskan. Tangannya kembalikah ke tumpukan gelas? Belum. Tangannya masih ada di atas. Maka kita harus perintahkan dia untuk mundur. Mundur 1 kali. Kalau mundur 1 kali baru ada di step 1. Kita harus tempatkan tangan robot di step 0. Berarti mundur 2 kali sampai dia di step 0. Sekarang tangan robotnya ada di atas tumpukan gelas, yaitu di step 0. Ya. Sekarang kita ambil gelas yang kedua untuk ditaruh di posisi ini ya. Bagaimana perintahnya? Betul. Ambil gelas, robot. Enter. Dia ambil. Jadi gerakan robotnya untuk mengambil gelas itu adalah tangan robotnya turun mengambil gelas, lalu robotnya akan naik ke atas, tangannya naik ke atas, sehingga posisi gelasnya seperti itu kalau ambil gelas ya. Gitu. Oke, sekarang kita harus menggeser maju gelasnya sebanyak berapa kali ini ya? Coba kita suruh dia maju. Robot, maju. 1 kali. Sudah bisa diletakkan? Betul. Belum. Kita perintahkan lagi dia untuk maju ya. Tulis dulu perintahnya. Maju. Sudah bisa diletakkan? Belum. Ya. Kita kasih dia perintah lagi untuk maju. Nice, cepat sekali. Belum di enter sudah maju robotnya. Sudah bisa diletakkan? Belum. Kita perintahkan dia lagi untuk maju. Robot, maju. Maju dia. Sudah bisa diletakkan gelasnya? Sudah, betul. Letakkan gelas, perintahnya begitu, robot melaksanakan. Sudah? Belum. Setelah robotnya meletakkan gelas yang kedua, lalu tangan robot naik ke atas. Ada di atas mana? Ada di atas gelas yang ini. Tangan robotnya ada di atas sini. Berarti dia harus kita kembalikan ke step 0. Berapa kali kita stepnya perintahnya pakai apa? Perintahnya pakai mundur. Berapa kali? Betul, 4 kali. Sehingga tangan robotnya ada di atas tumpukan gelas itu ya. Oke, mundurnya kepotong ya. Oke, sekarang gelas yang ketiga. Gelas yang ketiga, tangan robotnya ada di atas tumpukan gelas. Apa yang harus diperintahkan? Ambil gelas. Mana? Tulis perintahnya ambil gelas. Kasih tahu robotnya, enter. Robotnya ambil gelas ya. Gerakan mengambil gelas buat robot adalah tangan robotnya turun, lalu diambil 1 gelas, diangkat naik. Sudah. Sampai sini. Robotnya nggak tahu mau diperintah apa. Perintahnya adalah maju. Ya, kan kita mau geser dia. Maju. Gesernya kok segitu? Iya. Majunya hanya setengah ukuran gelas. Ya. Perintahkan lagi untuk maju. Robotnya akan menggeser maju setengah ukuran gelas. Ada di atas gelas yang pertama. Apa sudah bisa disuruh turun? Belum, betul. Tapi harus dikasih perintah maju lagi. Maju robot. Nah, kalau sudah di sini baru kita kasih dia perintah letakkan gelas. Nah, sudah. Begitu ya. Nah, itulah perintah yang harus diberikan dan nanti dikerjakan oleh adik-adik sekalian ya. Tetapi sebelum itu yang mau dipelajari bukan hanya ini ya, tapi ada yang mau kita pelajari yang namanya tadi apa? LOOP, loop. Nah, itu yang akan kita pelajari. Adik-adik sekalian, kita punya perintah tadi. Ambil gelas, maju mundur, letakkan gelas, putar gelas ke kanan 90 derajat, putar gelas ke kiri 90 derajat. Kalau perintah itu dituliskan dalam bentuk kata akan panjang sekali. Gitu kan? Karena itu seperti pelajaran yang lalu, perintah itu kita akan ganti dengan simbol. Ambil gelas, simbolnya adalah tanda panah yang kepalanya ke atas. Maju itu tanda panah
yang kepalanya ke kanan. Mundur itu tanda panah yang kepalanya ke kiri. Letakkan gelas itu tanda panah yang kepalanya ke bawah. Putar gelas ke kanan 90 derajat adalah tanda panah yang seperti pancing dengan kepalanya ke kanan. Putar gelas ke kiri adalah tanda panah yang bentuknya seperti kail dengan kepalanya ke arah kiri. Sudah mengerti? Mengerti ya? Maka jika tadi kita sudah memberikan instruksi atau perintah kepada robot seperti ini, ambil gelas, maju-maju, letakkan gelas, mundur-mundur, ini semua bisa kita ganti dengan tanda panah yang seperti ini. Gitu. Ya. Ambil gelas, tanda panahnya ini kan ke atas. Maju ke kanan. Maju lagi ke kanan. Letakkan gelas ke bawah. Mundur ke kiri. Mundur, tanda panahnya ada di sebelah kiri kepala panahnya. Ya, baris yang kedua, ambil gelas, tanda panahnya ke atas. Maju, tanda panahnya ke kanan. Maju lagi, tanda panah ke kanan. Maju lagi, tanda panah ke kanan. Maju lagi, tanda panah ke kanan. Letakkan gelas, tanda panahnya ke bawah. Mundur, 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 mundur. Ada 4 tanda panah yang arahnya ke kiri. Ngerti? Yang baris ketiga, ambil gelas, tanda panahnya ke atas. Maju, maju, maju. Ada 3 tanda panah yang arahnya ke kanan. Dan letakkan gelas, ada 1 tanda panah yang ke bawah. Gitu ya. Jadi perintah yang tertulis tadi bisa kita gantikan dengan tanda panah. Sudah tahu Mister kalau itu sih, karena kemarin kan kita sudah belajar hal itu. Oke. Nah, hari ini hal istimewa yang akan kita pelajari adalah loop. L-O-O-P. Loop. Apa sih loop itu? Loop itu adalah perintah berulang. Perintah berulang itu kita berikan untuk menyederhanakan perintah yang sudah kita berikan nih, ya. Ini kan perintahnya, lihat, ada maju 2 kali, ada mundur 2 kali. Di sini ada maju 4 kali, ada mundur 4 kali, ada maju 3 kali. Ini kita bisa sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Oke. Adik-adik sekalian lihat perintahnya, mana yang berulang. Yang berulang adalah maju. Majunya 2 kali. Oke, kita kasih lingkaran tanda panah yang pertama. Oke. Nah, tanda panah yang pertama kita kasih lingkaran. Setelah itu di dalam lingkaran kita kasih angka sebanyak tanda panah yang berulang. Ada berapa? Ada 2. Nah, begitu. Lalu tanda panah yang tidak diperlukan kita silang. Sering. Bisa? Kita coba lagi. Mana lagi berulang? Ini berulang nih Mister. Ini tanda panahnya ada 2. Oke, tanda panah yang pertama kita kasih lingkaran. Sudah? Kemudian kita kasih di dalam lingkaran ini angka sebanyak tanda panah ini. Ada berapa? Ada 2. Ting. Lalu kita coret sisanya. Gitu ya. Oke, bisa? Coba lagi. Di baris yang kedua. Di baris yang kedua mana yang berulang? Ini yang berulang. Tanda panah ini. Oke, tanda panah yang pertama yang ini ya. Kita kasih lingkaran. Cering. Kemudian kita kasih di dalam lingkaran ini angka. Angkanya berapa? Sebanyak jumlah tanda panah yang berulang. Ada berapa tanda panah yang berulang? Ada 4. Cing. 4 kita tulis. Terus sisanya kita coret semua. Coret. Oke. Selanjutnya kita lihat ini lagi berulang. Oke. Tanda panah yang pertama kita kasih lingkaran. Di dalam lingkaran kita kasih angka. Angkanya 4. Dari mana angka 4 ini? Yaitu sejumlah tanda panah yang berulang. Ada 4 kan? Nah, sisanya kita coret tanda panah yang lain. Coret semuanya. Semua yang berulang. Gitu ya. Oke, masih adakah? Masih ini. Ini ada 3. Oke, ada 3. Tanda panah yang pertama kita kasih lingkaran. Kemudian di dalamnya kita kasih angka. Berapa angkanya? 3. Betul. Ya. Yang lainnya kita coret saja.
Begitu. Maka kita akan mendapatkan perintah yang lebih sederhana. Jumlahnya lebih sedikit maksudnya. Nah, begini. Tadinya kan ada banyak. Jadi seperti ini. Coba lihat yang pertama. Yang pertama perintahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu kita sederhanakan menjadi 4 saja. 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat baris yang kedua. Baris yang kedua ini perintahnya ada berapa ya? Banyak sekali. 3 ditambah 3, 6. 6 tambah 4 ada 10. Ada 10 perintah. Kita sederhanakan menjadi 4 saja. 1, 2, 3, 4. Coba kalau perintah yang ketiga, baris yang ketiga ada 5 perintah, kita hilangkan 2 menjadi 3 perintah saja. Maka perintahnya jadi sederhana, bukan? Tadinya ada panjang sekali, ada banyak sekali perintah di sini. Maka dengan loop perintah bisa kita sederhanakan. Oke, begitu ya kesempatan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan adik-adik sekalian mengikuti Zoom. Di kelas Zoom itu kita akan melakukan activity yang akan dipandu oleh Mr. Fatur juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.